Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Kamis dini hari 7 Mei. Saya barusan baca surat Yasin sampai di ayat ke-46. Ini beberapa waktu lalu saya sudah baca dan ingin saya sampaikan tentang pemahaman saya gitu. Saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka ayat. Nah, ini kan jelas ayat. Ayat ini udah jadi bahasa Indonesia. Ayat dari ayat, di sini dibilang ayat kekuasaan Tuhan. Ini ayati min ayati rabbihim. Jadi ini ayat dari ayat Rob mereka, rabbihim. Melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Nah, jadi orang-orang ini berpaling daripada Rob. Makanya 5 ayat yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW di Gua Hira itu selalu dihilangkan. Jadi acara nuzul Quran, turunnya 5 ayat itu di Gua Hira itu nggak pernah dibahas ketika orang-orang memperingati nuzul Quran setiap Ramadan itu. Padahal 5 ayat itu jelas itu Iqra bismi Rob. Nah, ini kan ayat-ayat Rob ini. Jadi Iqra bismi Rob ini memang sengaja ditutup, dipalingkan agar orang tidak mengenal Rob dan tidak membaca kitab ini dengan artinya. Jadi orang sekarang kan kayak kemarin saya bicara dengan kawan-kawan yang ada di Cafe Ikhlas. Saya itu enggak membiasakan untuk nyanyi karaoke. Saya bilang saya sayang dengan apa yang saya suka baca gitu, karena itu kan nyanyi itu mempengaruhi otak dan jiwa kita. Terus ada yang mendebat, kalau pinter nyanyi pasti pinter ngaji. Berarti memang ngaji ini kepinteran seperti nyanyi gitu loh, bukan untuk mengetahui isi artinya. Makanya sekarang orang belajar tajwid itu semacam keterampilan seni yang dikembangkan oleh umat Islam Mekah yang menguasai Romawi Eropa selama 8 abad. Di sana kan memang ibadahnya ibadah pemujaan, nyanyian. Nah, makanya di kitab ini sering dinyatakan bahwa kitab ini bukan syair, bukan nyanyian, kata-kata ini, tapi petunjuk. Jadi kita harus baca isinya, baru kita bisa bertakwa, menjalankan isinya, disiplin dengan isinya. Nah, sekarang udah disimpangkan menjadi hiburan ya kayak kita dengar musik lah. Jadi nggak tahu artinya lagi, dan diberitahu 1 huruf 10 kebaikan. Ya kebaikan untuk dia pribadi mungkin dalam menikmati musik ya. Bukan artinya, kalau artinya ini jauh dari kenikmatan fisik, tapi kenikmatan rohani dalam mengamalkan perintah-perintah yang ada di kitab ini seperti para nabi. Jadi bukan dia seperti bersair di lembah-lembah sunyi. Itu ritual-ritual yang salah dari zaman dulu sampai zaman sekarang.
Ya mudah-mudahan makin banyak orang yang membaca kitab petunjuk manusia ini dengan artinya dari pangkal sampai akhir. Nah kalau itu dilakukan terus menerus minimal 7 kali tamat dan 5 tahun, mudah-mudahan mendapat furqon, bisa bedain baik buruk, baru di situ kita bisa melakukan revolusi jujur yang seperti yang dilakukan oleh Nabi penutup yang dikenal jujur. Kalau hari ini kan orang ibadah, orang tidak jujur, kalau kata Yahya Waloni 100% munafik ya, karena memang bukan isinya yang menjadi pegangan, cuman hafalan dalam bentuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Padahal di kitab itu bukan perintah dan larangan aja, ada spirit, ada motivasi perjuangan, sejarah-sejarah yang ditampilkan itu motivasi perjuangan, lalu kesadaran untuk berpikir ditanya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya tafakarun, apakah kamu tidak berpikir? Ya memberitahu apa? Kamu tidak perhatikan langit dan bumi gitu. Jadi bukan menjalankan perintah menjauhi larangan takwa itu. Ya mudah-mudahan kita ini semakin baik ya, khususnya umat beriman di seluruh dunia lah. Kita nggak bisa ngomong di Indonesia aja, karena Indonesia ini kan bagian dari dunia yang suka dibilang ada pengaruh asing segala macam. Kita juga mempengaruhi dunia luar kalau kita baik. Salam dari Bang Haji Andra. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qaulam mir rabbil rahim. Rabbi adilni mulhola sedikit wa arini muraja sedikit wanyal. Dun kasultanan nasirah.